Baiklah, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi setiap kita. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini adalah kesempatan yang sangat indah bagi setiap kita, sebab di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum lebih lanjut, kita akan menenangkan hati dan pikiran kita sejenak dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memulai buku pujian kita. Kita membuka buku pujian nomor 13. Pujilah Allah. Kedua, pujilah Allah karena terangnya yang memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Baitnya yang ketiga. Inilah Allah, anak domba Allah, yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Kita masih tetap berdiri. Doa pembukaan oleh hambanya Bapak Pendeta Pham Heng Jang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika pada pagi hari ini kembali kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin, memberkati akan setiap kami semuanya. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita masih melanjutkan akan pujian kita. Kita membuka kembali buku pujian kita nomor 186. Ke tempat yang tertinggilah. Nomor 186. Tempat yang tertinggilah, jiwaku
baitnya yang kedua. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Baitnya yang ketiga. Menuju puncak tertinggi ku pandang sang yang terik. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Baiklah, sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama, terlebih dahulu kita akan mengangkat lagi satu pujian nomor 30. Buku pujian kita nomor 30. Oh kasihku ajaib indah. Pada baitnya yang terakhir, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tuhanku, kau panggilku pulang, dan cintamu menggerakkan hatiku. Nadaku engkau masih cinta, oh kasihmu sungguh tak terduga. Oh kasihmu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski mendukakan di kau, oh cintamu memanggilku pulang. Baitnya yang kedua. Janjiku cinta padamu, dan berkata ku tak tinggalkanmu. Sesungguhnya ku ingkari janji, tinggalkanmu, dukakan hatimu. Oh kasihmu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di kau, oh cintamu memanggilku pulang. Baitnya yang ketiga, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tetap biarkan daku, oh kasihmu masih mencariku. Engkau peluk dalam rimbaanmu, antar daku pulang ke kandangmu. Oh kasihmu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan di kau, oh cintamu memanggilku pulang. Baiklah, sebagai orang percaya di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan rasuli kita, iman rasuli kita. Iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saatnya akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita membuka kembali buku pujian kita nomor 92. Buku pujian nomor 92, tinggalkan jalan susah dan gelap. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan bertanggapan kita, terlebih dahulu kita akan kembali membuka buku pujian kita lagi nomor 79. Buku puji-pujian kita nomor 79, Roh Penghibur Datang. Pada baitnya yang terakhir saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama.
Baiklah jemaat Tuhan, kita meninggalkan pujian kita sejenak. Kita akan membuka buku Alkitab kita akan membaca ayat bertanggapan kita. Seperti biasa kita akan membacanya silih berganti. Kita membuka Alkitab kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Baiklah, kita akan memulainya. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Hal itu diketahui oleh seluruh pendukung Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pham Heng Jan pada hari ini, terlebih dahulu kita sambut firman Tuhan ini dengan membuka kembali buku pujian kita. Kita membuka buku pujian nomor 75. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu.
Biarlah pujian yang telah kami sampaikan boleh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa bersama lagi, walaupun bilangan kita tidak sebanyak yang biasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa kali kita mengadakan ibadat tatap muka, kemudian kita meniadakan ibadat tatap muka diganti dengan ibadah online. Dan sekarang kita mengadakan ibadah tatap muka kembali. Saya ingat waktu kecil ya, kami senang sekali main petak umpet ya. Jadi main petak umpet yang jadi itu dia harus menutup mata dalam hitungan tertentu. Dia membuka mata untuk mencari kami yang sembunyi. Kadang-kala saya melihat keadaan pandemi saat ini ya, kita harus bijak, kita harus penuh hikmat ya. Seperti kita main petak umpet ya. Kalau misalnya pandemi itu merajalela di daerah kita, banyak orang yang terkontaminasi dengan COVID-19, banyak korban yang berjatuhan, maka kita meniadakan ibadah tatap muka. Tetapi begitu keadaan lebih baik, kita segera membuka gedung gereja kita untuk mengadakan ibadah tatap muka. Ya, seperti itu. Nah, syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bersama lagi, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan lihat dari ayat 60 sampai ayat yang ke-68. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai ayat 68. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 68. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita semuanya. Yohanes 6 ayat 60 sampai 68. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan apa yang engkau cari. Apa yang engkau cari. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ayat 60 tadi dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Oleh sebab itu, kalau kita menyelidiki bagian nas ini, tentunya kita juga akan memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kenapa mereka mengatakan perkataan itu sangat keras? Ya,
Apa yang disampaikan di sana? Kalau kita melihat bagian sebelum perikop kita pada pagi hari ini, maka kita akan mendapatkan di sana di mana pada waktu itu bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang mengikut Yesus, ketika mereka mengalami suatu menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus, mujizat yang sangat besar, yaitu memberi 5 roti dan 2 ikan kepada lebih dari 5.000 orang. Maka pada waktu itu mereka menjadi takjub. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengiring Tuhan Yesus. Mereka mencari Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa mereka mencari Yesus bukan dengan suatu kerinduan untuk mengiring Tuhan. Tetapi mereka mencari Yesus untuk mencari roti supaya mereka tidak menjadi kekurangan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada puncaknya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Nah, inilah yang dikatakan perkataan ini sangat keras. Ya. Ayat 53 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 3 ayat ini, 3 perkataan Tuhan Yesus ini, inilah yang dinilai oleh orang-orang yang mencari Yesus pada waktu itu, bahwa perkataan itu sangat keras. Bagaimana Tuhan Yesus ini? Kami mencari roti supaya bisa makan dan menjadi kenyang. Tetapi kenapa dia mengatakan bahwa dirinya, ya, dagingnya adalah makanan, darahnya adalah minuman? Apakah di sini Tuhan Yesus mengajarkan kanibalisme? Tidak. Tidak juga. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang menyampaikan perkara rohani kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi yang mencari dia. Kita lihat dalam ayat 63. Ya, ayat 63 menjadi jawaban pada waktu itu mengenai perkataan Tuhan Yesus yang dinilai sangat keras. Ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup dan daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa denominasi gereja, ya, ketika mereka mengadakan perjamuan kudus, mereka menganggap bahwa hosti itu, ya, roti perjamuan itu adalah daging Tuhan. Bahwa anggur itu adalah darah Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Tetapi kita tidak demikian. Hosti itu adalah roti yang melambangkan, ya, melambangkan pengorbanan Yesus. Demikian juga dengan anggur itu, melambangkan darah Yesus yang dicurahkan. Karena penderitaan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah sekali untuk selamanya. Dan sudah lengkap, sudah genap. Bagaimana mungkin kita mengikuti suatu pengajaran yang berlandaskan dengan Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 55. Seakan-akan perkataan Yesus itu menyampaikan kepada kita bahwa dagingnya adalah makanan, darahnya adalah minuman. Sehingga kita mengaplikasikan dalam perjamuan kudus. Ketika kita makan hosti, kita makan dagingnya Tuhan. Ketika kita meminum anggur itu, kita meminum darahnya Tuhan. Tidak seperti itu. Karena pada waktu itu dalam nas Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 55, Tuhan Yesus sedang menyampaikan perkara rohani. Dan jawaban itu ada dalam ayat 63. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dicari oleh bangsa Yahudi pada waktu itu? Apa yang dicari oleh orang-orang yang berkerumun mengikuti Yesus pada waktu itu? Ayat 25.
Yohanes pasal 6 ayat 25. Yohanes pasal 6 ayat 25, kita akan baca ayat 25 sampai ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Orang-orang yang mencari Yesus pada waktu itu mencari Yesus oleh karena kebutuhan duniawi mereka, kebutuhan jasmani mereka, supaya mereka mendapat makanan itu, supaya mereka mendapat roti itu yang pernah Tuhan Yesus pada waktu itu dibagikan kepada 5.000 orang lebih, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang secara manusia alasan mereka sangat mendasar. Karena dengan demikian mereka tidak akan bekerja keras lagi. Mereka tidak akan bersusah-susah lagi. Mereka yang hidup di bawah kekuasaan bangsa Romawi tentunya bisa berkecukupan di dalam segala kebutuhan mereka. Kalau Tuhan Yesus tiap hari mengadakan mujizat seperti itu. Hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan, maka lebih dari 5.000 orang bisa dikenyangkan. Ya. Tuhan Yesus tahu ketika mereka mencari Yesus. Tuhan Yesus tahu hal itu. Oleh sebab itu dalam ayat 26 dikatakan bahwa mereka mencari Yesus oleh karena mereka sudah makan roti dan kenyang. Mereka mau mencari lagi akan perkara duniawi itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita seperti orang-orang yang pada waktu itu mencari Tuhan Yesus untuk mencari roti dan makan sampai kenyang? Apa yang kita cari dalam dunia ini? Apa yang kita cari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apakah semata-mata kita mencari perkara duniawi? Apakah kita semata-mata mengutamakan keperluan jasmani kita? Memang dalam firman Tuhan dalam surat Tesalonika mengatakan di sana, barang siapa tidak bekerja jangan dia makan. Betul. Kita harus tetap bekerja supaya kita dapat mencukupi kebutuhan kita. Kita dapat mencukupi kebutuhan seluruh isi rumah tangga kita. Benar. Tapi masalahnya apa yang menjadi prioritas? Apa yang kita utamakan dalam hidup ini? Apakah kita mencari roti seperti kerumunan orang banyak pada waktu itu? Sesungguhnya Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk perkara yang duniawi, perkara yang akan binasa, perkara yang akan hilang pada waktunya. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus pernah ingatkan murid-muridnya dan orang-orang yang mengiring dia, supaya jangan mengumpulkan barang-barang yang ada di dunia ini, karena ngengat dan karat dapat merusakkannya, pencuri dapat mencurinya, semuanya itu sementara. Tapi carilah perkara yang kekal. Tuhan Yesus datang untuk menyediakan perkara yang kekal bagi setiap kita, untuk menyelamatkan kita semuanya. Oleh sebab itu, di dalam pembacaan kita tadi, Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk memberikan perkara duniawi yang hanya sementara itu, maka betapa murahnya pengorbanan Yesus. Karena perkara duniawi ini satu kali nanti akan binasa, akan hilang semuanya. Segala kekayaan kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan, semuanya akan kita tinggalkan.
Sedikit pun tidak ada yang kita bawa. Tetapi Tuhan Yesus berkorban di kayu salib untuk sesuatu yang bernilai kekal, yaitu keselamatan saudara dan saya. Keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan setiap kita. Di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu misi utama Tuhan Yesus bagi setiap kita. Kalau kita hidup dalam dunia ini semata-mata hanya mencari perkara duniawi, alangkah ruginya kita. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak setiap kita semuanya supaya di dunia ini kita mencari Yesus, kita mencari perkara yang kekal, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam ayat pembacaan kita tadi pasal 6, kita lihat ayat 67 dan ayat 68. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Simon Petrus dan teman-temannya di sini, ketika mereka menyaksikan banyak orang sudah mengundurkan diri dalam ayat 66. Waktu itu Tuhan Yesus bertanya, apakah kalian tidak pergi juga? Tinggalkan aku. Mereka menjawab, diwakili oleh Simon Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mereka tetap mengiring Tuhan. Ketika banyak orang sudah meninggalkan Tuhan pada waktu itu dengan kekecewaan mereka, tapi Simon Petrus dan teman-temannya tetap berkomitmen untuk mengiring Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kita supaya kita mengutamakan Tuhan, ketika Tuhan menasihatkan kita supaya dalam hidup di dunia ini kita mencari perkara Tuhan, perkara yang kekal, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh sekolah mempersiapkan akan pendidikan kita untuk masa depan, bukan berarti kita tidak boleh membanting tulang untuk bekerja mencari nafkah, tidak. Tapi dalam firman Tuhan kita diajar supaya kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Seperti situasi pada waktu itu, ketika banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka kecewa. Tapi Simon Petrus dan teman-temannya mengatakan, aku tetap setia, aku tetap mengiring engkau. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan dikala kita mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dikala kita mencari Tuhan dalam hidup ini, maka sesungguhnya ada dua hal yang kita terima. Yang pertama tentunya jaminan hidup yang kekal, karena Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, perkara duniawi, jasmani kita, kebutuhan, makanan, minuman, sandang, papan, semuanya itu akan disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Bukan hanya itu, tapi perlindungan, penyertaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betul kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhan makanmu, kebutuhan minummu, kebutuhan pakaianmu, kebutuhan rumahmu, kebutuhan masa depanmu, perlindungan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan, semua itu akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pertanyaannya,
Apa yang engkau cari dalam dunia ini? Apa yang kau utamakan dalam dunia ini? Apakah harta dunia yang akan binasa? Ataukah Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kita dan menjamin segala kebutuhan kita, menjamin akan perlindungan bagi kita? Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa setiap kita semuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, agar kita seperti Simon Petrus dan teman-temannya mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup kita, mengutamakan Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami lebih mengutamakan harta dunia daripada mengiring Engkau. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami ingin Tuhan supaya kami mempunyai tujuan untuk mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan dikala kami mengutamakan Engkau, Engkau juga akan mengutamakan kami, mencukupkan akan segala kebutuhan kami, melindungi kami, menjaga kami. Dan pada akhirnya Engkau memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati akan setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil menjalankan kantong persembahan, kita buka kembali buku pujian kita nomor 9 bagian belakang. Pada yang bertugas saya persilakan. Baitnya yang kedua. Malam makin terang, bagai tangga ke surga. Dia memang makin beringat, hingga awan jadi terang. Terang benderang
Tibalah saatnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Indah Ayu Sumarni. Doa syafaat kita pada hari ini, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kita berdoa bagi penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk gembala sidang dan majelis dan aktivis gereja. Yang keempat, kita berdoa untuk jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Yang kelima, kita mau berdoa untuk persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur, dan diakonia. Yang terakhir, kita berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Kepada Ibu Indah saya persilakan. Mari jemaat kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau baik bagi kami. Engkau telah memberikan perlindungan di dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kembali Engkau mengumpulkan kami dapat memuji, memuliakan akan Bapa di surga. Dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami berkesempatan untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Kami mau supaya Engkau boleh berkenan mendengarkan dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Allah. Kami terus datang padamu membawakan bangsa dan negara Indonesia. Engkau melihat segala persoalan, pergumulan yang dihadapi bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami mohon supaya Engkau boleh menolong, memberikan akal bijaksana bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga dengan demikian Tuhan, pandemi ini boleh berlalu di negara kami, juga di dalam dunia ini, sehingga kami semuanya boleh lebih berleluasa di dalam memuji, memuliakan Allah. Kami semua boleh leluasa untuk beraktivitas. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan mereka sendiri, tetapi tangan-Mu yang penuh kasih akan menolong, memimpin, bahkan Allah akan memberkati mereka semuanya, sehingga pemerintahan kami ini boleh berjalan dengan baik karena pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Kami juga mau meletakkan akan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Engkau melihat persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Mungkin mereka berada di dalam kesulitan ekonomi, mungkin mereka berada di dalam kesulitan akan kesehatan mereka, gangguan kesehatan. Mungkin mereka berada dalam kesulitan di dalam mendidik anak-anak mereka. Tuhan, kami mohon supaya Engkau boleh menilik mereka, dan Tuhan boleh memimpin mereka, Tuhan boleh memberkati mereka, sehingga kami semua jemaat Tuhan boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami terus berdoa untuk gembala sidang, untuk majelis gereja. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, dan Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh melaksanakan akan kewajiban kami, tanggung jawab kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Kalau Tuhan mengendaki, biarlah semuanya boleh kami laksanakan dan semuanya boleh terwujud untuk kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Berkati akan panitia, berkati akan majelis gereja, berkati akan seluruh jemaat, sehingga dengan demikian Tuhan kami dapat melaksanakan, kami dapat mewujudkan pembangunan gedung gereja yang baru ini. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk suami, untuk anak-anak kami. Kami mohon supaya Engkau boleh menolong mereka, baik mereka yang jauh daripada kami karena mereka harus bekerja, juga mereka yang bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami mohon supaya Tuhan juga menolong mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus, sehingga mereka boleh tetap sehat karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk Winoto yang bekerja, yang di rumah sakit, yang bersentuhan langsung dengan mereka-mereka yang mungkin terpapar virus corona. Kami mohon supaya Tuhan boleh menolong dan Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh melindungi supaya dia boleh tetap sehat. Dan biarlah Tuhan melalui pelayanannya yang ada, dia dapat mewartakan akan Injil Kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga datang kepadamu.
Kami juga menyerahkan akan uang persembahan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh membawakan persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan boleh Engkau pakai untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan akan seluruh rangkaian doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Indah yang sudah menyampaikan doa syafaat bagi kita. Tiba saatnya kita akan